Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pendengar radio Mutiara Brilliant Group mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngobrol Sehat bareng Agarilus. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit pasca bencana alam. Kita betul-betul berduka cita. Minggu-minggu ini, bulan ini, Masya Allah, banyak sekali musibah melanda negeri kita. Mulai dari Cianjur kemarin terjadi gempa, kemudian di Sukabumi ada terjadi banjir. Kemarin juga di Semeru, juga di Jember ada banyak musibah-musibah yang mungkin melanda di negeri kita. Kita Agarilus turut berduka cita, dan semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana, terkena musibah segera diberikan solusi. Dan tentunya kita juga sudah mengirim juga bantuan juga ke sana, bergabung dengan tim lain. Tapi insya Allah mulai hari ini kita nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa juga salurkan bantuan bencana melalui rekening Yayasan Mutiara Brilliant Group. Nomornya BSI 7984 ya, 7984. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana. Tentu banyak sekali penyakit, mungkin ada flu, ada macam-macam. Nanti banyak sekali penyakit yang nanti akan dibahas, dan tentunya kita akan bincang-bincang bersama tim konsultan kita, apoteker kita, yaitu Ibu Mita. Semoga nanti memberikan solusi kepada kita semuanya, karena musim seperti ini juga musimnya juga pancaroba juga, Bu ya. Jadi panas, hujan, kadang-kadang jadi kita mungkin kurang fit dan sebagainya. Nanti apa solusinya dan apa kiat-kiat untuk mencegah supaya kita terhindar dari penyakit, baik di tempat-tempat bencana maupun di rumah kita masing-masing yang saat ini musimnya lagi musim pancaroba. Dan jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pendengar radio Mutiara Brilliant Group, nanti Anda bisa berkonsultasi di nomor kita CS kami di 0822 33000047. Saya ulang, 0822 33000047. Dan kita semuanya bisa melihat juga live-nya di YouTube ya, di YouTube Agarilus Series. Ketik aja Agarilus Series nanti keluar, dan di FB-nya Facebook juga Agarilus Series. Kemudian di IG dan TikTok ya, ada Agarilus Official. Betul ya? Agarilus Official. Anda bisa konsultasi by chat maupun Anda konsultasi bisa by WA atau langsung nelpon langsung, dan nanti insya Allah ada hadiah-hadiah akan kita berikan. Dan saat ini juga ada ini produk baru kita ya, ini ya mungkin kita tontonkan ya, ini jahe yang terbaru, nanti bisa juga untuk hadiah ini ya. Begitu. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian pendengar setia Mutiara Brilliant Group, alhamdulillah ini acara ini disiarkan di beberapa radio. Mudah-mudahan bisa 40 radio yang menyiarkan ini, mulai dari Pekanbaru, Kalimantan, Palembang, Lubuk Linggau, dan Lampung, kemudian Jawa Timur juga di Situbondo, di Tulungagung, dan mungkin aja Tuban mungkin, kemudian di Bojonegoro, dan teman-teman Jawa Tengah juga di Gema FM, kemudian Fast FM, Konco Tani FM, dan sebagainya. Oke. Dan untuk menyingkat waktu, saya kira
kita akan membahas ini langsung dengan pakar kesehatan kita, yaitu Ibu Mita Aninjaya, APT Apoteker, dan beliaunya alhamdulillah telah membersamai kita. Jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi langsung by phone. Kemarin juga Ibu Mita sempat terjun lapangan juga di Sumatera, Bu ya. Di Inovasi FM, di RDB FM, Masya Allah, jalannya kelok-kelok Bu ya. Sudah pengalaman. Nanti mungkin akan kita terjunkan juga mungkin mulai tahun baru Bu ya. Kemarin ada acara rencana di Trirama, ternyata Trirama padat sekali acaranya. Jadi mungkin nanti kita mulai awal tahun kita plankan. Mungkin juga bisa di Kalimantan nanti ada MFM di Martapura, kemudian ada Nirwana di Tabalong ya, di Tabalong, kemudian ada Plehari, ada Tapin, ada Kandangan. Jadi nanti kalau ke Kalsel nanti muter-muternya itu jauh banget itu, ternyata perjalanannya cukup lama ya, ternyata begitu. Nanti insya Allah kita ke sana. Dan juga disiarkan teman-teman juga dari Tarakan, ada Pak Iksan di sana, ada Balikpapan, dan teman-teman yang lain. Nanti bisa Anda konsul di sini dan komunikasi by phone boleh, by WA boleh, di chat media sosial juga boleh. Teman-teman radio pun bukti Anda menyiarkan juga boleh, Anda nelpon, tetap tak kasih hadiah, tenang aja. Oke Bu Nita, ini Masya Allah negeri kita lagi banyak diuji sama Allah, ya kan? Kemudian tentunya ini kalau ada banjir, ada gempa, hujan terus-menerus, dan ini tentu banyak masalah kesehatan terutama ya. Apalagi kalau di situ rumahnya roboh, berada di pengungsian, kemudian di sana fasilitasnya kadang-kadang juga basah semua. Ini kan menarik bakteri-bakteri jahat di situ, ada virus dan sebagainya. Ini apa saja kira-kira yang terjadi pasca bencana ini? Apa kira-kira penyakit yang timbul, dan nanti akan kita bahas juga solusinya seperti apa sih begitu. Monggo silakan Ibu. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan turut berduka cita tentunya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda bencana ya, mulai dari gempa bumi, kemudian banjir bandang, kemudian terakhir kemarin Semeru ya, gunung letus seperti ya, Jember itu. juga ada Jember juga gempa gitu ya. Jadi memang betul ya. Jadi beberapa pasca bencana pasti menimbulkan masalah-masalah kesehatan seperti itu ya. Kalau misalnya kemarin pada saat banjir bandang saja gitu ya. Jadi memang kalau banjir tentu saja terkait dengan drainase, kemudian sumber air tentunya akan bermasalah gitu ya. Kan fasilitas air bersih kan biasanya pasti berkurang karena begitu kan? Ya, jadi yang pertama biasanya kalau pasca banjir yang pertama dihadapi biasanya penyakit kulit dan juga diare. Nah seperti itu. Apa masalahnya? Kenapa kok mesti begitu, Bu? Ya, jadi kalau misalnya tentu saja kalau para korban bencana gitu ya, mungkin tadi Abah sudah sampaikan, kita mungkin berada di satu camp pengungsian seperti itu, mungkin dengan fasilitas yang kurang memadai seperti itu, apalagi tinggal dalam kawasan yang bersama-sama dengan orang lain ya, seperti itu. Nah, ini yang kemungkinan akan menularkan beberapa penyakit tadi, seperti misalnya penyakit kulit ya. Jadi mau nggak mau memang di situ banyak sekali bakteri, kemudian virus yang kemudian mudah menjangkiti mungkin sedang berada di pengungsian seperti itu. Kemudian faktor dari air bersih, mungkin kalau selama ini kita minum mungkin airnya bersih gitu ya, direbus, karena mungkin di kondisi pengungsian mungkin airnya mungkin seadanya, sangat kurang, atau mungkin MCK-nya juga biasanya seperti kadang-kadang itu. sangat kurang, Bu. Nah, jadi memang biasa yang dikeluhkan adalah penyakit kulit dan juga diare seperti itu. Nah, kalau diare mungkin selain dari faktor air juga dari faktor makanan. Nah, jadi kalau misalnya faktor air jelas ya, misalnya hari ini kita mungkin nggak bisa ngerebus air, atau mungkin hanya air
seadanya kemudian dikonsumsi sehari-hari. Nah ini yang kemudian membuat mungkin ada bakteri Escherichia coli masuk ke saluran pencernaan seperti itu. Kemudian bakteri E. coli ya? Ya E. coli. Kemudian ada juga seperti misalnya makanan gitu ya. Makanan mungkin menerima makanan dari beberapa sumber gitu ya. Kita nggak tahu terkait dengan apa higienitasnya dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah ini yang kemudian menjadi faktor pencetus terjadinya mungkin diare ya pasca banjir bandang seperti itu gitu. Terus kemudian kalau misalnya pasca erupsi ya, Bah, mungkin kalau erupsi mungkin kaitannya dengan saluran pernafasan gitu ya. Jadi kalau misalnya erupsi kan ada awan panas, kemudian ada debu pastinya ya, kemudian ada mungkin abu vulkanik ya ikut terhirup seperti itu. Nah biasanya kalau pasca bencana gunung meletus itu biasanya adalah mungkin yang kena asmanya kambuh. Pasti kambuh ya karena ada debu tadi. Iya betul. Kemudian bersin-bersin, mungkin batuk pilek, influenza atau mungkin gangguan pernafasan, alergi dan sebagainya. Jadi pada dasarnya yang terganggu adalah bagian saluran pernafasan. Jika itu memang terjadi pada saudara-saudara kita yang kemudian saat ini sedang berada di pengungsian pasca erupsi seperti itu, Bah. Dan tentu ini harus dicarikan solusinya ya. Ya, jadi betul. walaupun dari pemerintah mungkin juga sudah menyiapkan tim medis dan sebagainya, tapi kan dari pribadi kita sendiri juga harus tahu kan bagaimana jaga kebersihan. Kemudian biasanya ini kan juga pola makan kadang-kadang juga seadanya begitu dengan kebersihan yang sedemikian adanya. Kadang-kadang juga banyak penyakit mungkin seperti tifus gitu kan. Betul. Kemudian juga mungkin ada penyakit kulit tentu ya. Penyakit kulit ini biasanya karena tempatnya ini mungkin kadang tidak bersih bersama-sama orang banyak, kemudian mungkin di situ ada juga yang berpenyakit begitu kan. Ini pasti penularannya lebih cepat ya, lebih cepat. Ya. Apalagi mungkin di situ ada anak-anak ya, Bah ya. Mungkin anak-anak itu kelompok usia yang juga rentan terhadap sangat penyakit, rentan terhadap penyakit. Jadi misalnya kalau anak-anak mungkin yang sering dihadapi mungkin batuk pilek ya. Dulu kebetulan saya pas kuliah mungkin sering gabung di rescue seperti itu. Mungkin kalau pas ada terdampak bencana kita terjun ke sana, itu memang obat-obat yang dibutuhkan adalah obat batuk pilek ya untuk anak-anak seperti itu. Jadi memang kelompok itu yang rentan seperti itu. Kemudian kalau orang tua mungkin lebih pada dia punya penyakit bawaan apa. Mungkin kalau misalnya memang usia geriatrik pada saat bencana, kemudian dia sebenarnya punya masalah kesehatan seperti diabetes, kolesterol, itu biasanya kambuh ya, karena faktor mungkin pemicunya stres juga ya gitu ya, seperti itu. Jadi memang bervariasi tergantung kelompok umurnya seperti itu, Pak. Ya tentu kalau stressing ini kan kalau memang dia berada di pengungsian yang biasanya nyaman di rumah gitu ya, bisa menjaga, ada mungkin makannya bisa menjaga. Tapi kalau di pengungsian ini kan ya seadanya begitu ya. Kemudian kebersihannya juga yang utama. Terus kemudian nanti akan kita bahas juga apa sih kiat-kiatnya, juga mungkin apa pantangannya. Kemudian juga punya penyakit kulit sekalian. Nah ini kan juga perlu solusi ya, Nanti akan kita bahas. Namun bagi Bapak Ibu mungkin yang sekarang juga di pengungsian atau di bencana baik di Jember maupun di Semeru ataupun di Cianjur, mungkin melihat di YouTube kita atau mungkin di Sukabumi juga, silakan Anda WA atau nanti dengan SMS boleh, kemudian WA boleh, nelpon juga boleh ya kan, nelpon juga boleh. Anda bisa kontak kami di 0822 3300 0047. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin tergerak hatinya untuk mungkin menyalurkan donasi atau bantuan juga boleh melewati yayasan kami Mutiara Berlian Group, yaitu dengan nomor BSI 77 6 kali kemudian 7984. Betul ya itu ya. Jadi 7-nya 6 kali 7984. Nah, itu Anda boleh di situ mencantumkan, Anda boleh transfer, kemudian nanti dicantumkan bantuan bencana.
nanti akan kita salurkan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sharing atau mungkin tanya-tanya tentang penyakit yang lain juga boleh. Mama sudah asam urat gak sembuh-sembuh, atau kolesterol gak sembuh-sembuh, atau mungkin yang paling rentan ini kan kalau mama sudah sepuh kemudian terjadi diabetes mellitus, karena ini termasuk penyakit degeneratif. Kadang-kadang kalau bapak ibunya dulu diabetes, anak-anaknya juga sangat berpotensi untuk diabetes begitu ya. Jadi Anda boleh telepon, sharing, tanya-tanya boleh ya kan, baik di WA maupun di telepon ya. Saya ulang lagi 082233000047 gitu. Kita kembali Ibu Mita ya. Kita membahas tentang penyakit pasca bencana. Mungkin kalau kita bahas mungkin diare nih ya. Mungkin yang pertama diare karena mungkin makannya sembarangan dan mungkin kurang bersih dan sebagainya. Ini apa yang perlu dilakukan dan apa solusinya begitu ya? Jadi kalau diare itu memang ada dua kemungkinan ya Bah ya. Yang pertama memang ada keracunan makanan. Keracunan makanan itu artinya bukan makan racun, enggak ya. Jadi memang ada kontaminasi zat asing yang sebaiknya tidak ada di makanan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan seperti itu ya. Yang kedua memang ada kontaminasi bakteri tadi yang saya sebutkan, E. coli tadi ya. Escherichia coli tadi. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya keracunan makanan biasanya diarenya tidak disertai demam, Mbak. Jadi hanya diare saja ya. Mules-mules gitu ya. Mules-mules. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya diare itu adalah mekanisme tubuh untuk kemudian mengeluarkan racunnya sebetulnya. Jadi sebenarnya itu seperti mekanisme respon tubuh sendiri. Dan kalau sudah keluar semua sebenarnya sudah beres gitu ya. Sudah beres seperti itu. Cuma yang kedua mungkin kalau misalnya ada infeksi bakteri. Nah, ini yang selain dia juga diare tapi biasanya badannya juga meriang. Nah, berarti di usus besar ya, di bagian usus besar itu ada infeksi bakteri tadi. Jadi E. coli-nya masih ngendon di situ. Ya, betul. Nah, itu yang kemudian membedakan ya antara yang diare yang karena bakteri dan yang tidak. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya kadang kita terapi diare itu harus selalu diimbangi dengan cairan yang masuk karena orang diare itu pasti dehidrasi, Pak. Iya, nah, betul. Jadi kalau misalnya kita diare kan biasanya konsistensi tinjanya encer, kemudian frekuensinya bisa lebih dari 4 sampai 5 kali sehari. Dan itu kan biasanya pasien jadi lemes ya atau mungkin seperti ya lemes gitu ya, dehidrasi pertama yang terlihat adalah badannya lemes. Nah, biasanya kalau terapi diare itu selain menghentikan diarenya juga kemudian merehidrasi. Nah, merehidrasi dari kekurangan cairan tadi, Bah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari produk Agarilus kita punya ini solusi ya. Ini salah satu solusi untuk diare dari produk kita juga ada. Ya, jadi kalau mungkin silakan dibahas, Ibu. Jadi kalau misalnya saya selalu menekankan gini, kalau diare jangan hanya tujuan terapinya adalah diarenya sembuh. Tapi dehidrasinya juga harus disembuhkan. Betul. Karena biasanya kematian karena diare itu bukan karena diarenya, Bah, karena dehidrasinya. Jadi balita, kekurangan cairan tubuh berarti ya. Jadi kalau misalnya balita kemudian terserang diare, penyebab kematiannya bukan diarenya itu tapi dehidrasinya. Nah, seperti itu karena kekurangan cairan. Jadi saya sarankan kalau misalnya memang terkena diare, cepat-cepat untuk kemudian merehidrasi. Ya. Nah, kita punya pertolongan pertama apa, Bu? Pertolongan pertama dulu kalau ya. Misalnya pertolongan pertama kita ada di rumah gitu ya, diare gitu ya. Tadi kita bilang kalau diare itu mekanisme normal dari tubuh untuk mengeluarkan zat-zat asing seperti itu. Tapi kita juga harus merehidrasi. Kalau di rumah ada gula sama garam, nah, kita bikin oralit secara alami gitu ya. Jadi garam dicampur dengan jadi 1 gelas air putih gitu ya, Bah ya. Kemudian tambah 1 sendok garam, 1 sendok gula. 1 sendok garam, 1 sendok gula. Nah, rasanya nanti agak asin manis gitu ya. Itu cairan elektrolit ya. Elektrolit dulu. Ada natriumnya, ada kloridanya, ada gulanya seperti itu. Itu harus segera diminum seperti itu. Tapi bisa juga kita menggunakan produk-produk fermentasi, Bah. Nah, ini solusinya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau repot bikin cairan oralit gitu ya, kita cukup menggunakan
cairan-cairan fermentasi, karena di dalam produk fermentasi itu banyak mengandung bakteri probiotik. Jadi bakteri probiotik ini menambah jumlah bakteri baik ya di dalam saluran pencernaan. Ya, tadi saya bilang kalau saluran pencernaannya banyak terinfeksi Escherichia coli. Nah, kita masukkan bakteri baik dari probiotik. Ya, jadi ini produk kita yang mengandung probiotik tinggi. Ya, ada Aganilus yang hijau, ya kan? Dan juga Selte gitu ya, Bah ya. Iya, dan Selte juga. Dan biasanya setelah minum nanti memang dia lebih cleansing dulu, jadi bakteri-bakteri dalamnya itu dikeluarkan dulu sampai tuntas. Nanti terus rasanya lebih nyaman, lebih plong. Dan tentunya ini di samping pengobatan mungkin dari medis juga yang disiapkan oleh pemerintah mungkin ya. Jadi bisa dibantu dengan herbal kita, maksudnya begitu Bu ya. Oke. Kemudian kalau minumnya seperti apa Bu ini kalau untuk produk kita? Ya, jadi kalau misalnya untuk merehidrasi, saya sarankan setiap buang air besar langsung minum 1 gelas air ditambah 1 seloki Agaricus drink. Itu ya. Jadi itu untuk merehidrasi ya. Jadi apakah ditambah dengan madu lebih bagus? Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita punya ada madu temulawak atau mungkin madu hitam pahit boleh ditambahkan seperti itu. Jadi setiap selesai buang air besar kemudian langsung minum 1 gelas air hangat mungkin ya, kemudian ditambah 1 seloki Agaricus herbal drink ataupun Selte seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan produk lain seperti Agaricus drop itu ya sangat bagus ya, karena di Agaricus drop kan ada daun pegagan yang merupakan antibiotik alami ternyata, antibakteri alami gitu ya. Itu bisa dikonsumsi ya 3 kali sehari 5 tetes untuk penderita diare. Gitu. Oke, jadi solusinya ini di samping mungkin Anda bisa buat oral sendiri, tapi juga produk-produk kita ada herbal drink, ada Selte, kemudian juga Agaricus drop. Ini sangat efektif sekali untuk membantu pencernaan kita, dan kalau ada infeksi di situ juga atau ada di situ mungkin racun-racun dalam tubuh bisa dikeluarkan lewat pencernaan kita jadi lebih bersih. Dan nanti memang ketika minum biasanya jangan khawatir nanti kalau di situ mama kok BAB-nya tambah banyak, enggak apa-apa, tapi karena dikuras ya. Iya, jadi kayak cleansing betul. Kayak cleansing begitu ya. Oke, selanjutnya Ibu kita bahas tentang penyakit yang lain. Di sini biasanya kalau sudah salah satunya tadi diare, kemudian kita akan bahas satu penyakit, yaitu mungkin ada juga yang penyakit kulit ini ya. Silakan Ibu membahas penyakit kulit ya, yang setelah bencana ini. Betul. Jadi kalau penyakit kulit itu bisa terdiri dari 3 penyebab gitu ya, Bah ya. Jadi kalau ada yang sebabnya itu karena virus gitu ya. Saya contohkan seperti herpes ya, atau orang Jawa bilang itu kayak dumpo gitu ya. Jadi itu sebabnya dari virus gitu ya. Virus herpes gitu ya. Kemudian ada juga ini juga terjadi setelah pasca bencana juga sering terjadi ya. Bisa jadi. Dan biasanya ada demam juga. Ada demam, kemudian ada radang, kemudian badannya menggigil ya, seperti infeksi virus gitu ya, Pak ya. Biasanya di kulit merah-merah, kemudian menggelembung-gelembung seperti ada cairan begitu ya. Seperti ada luka gitu dan ya. itu panas rasanya mungkin gitu ya. Gatal mungkin, panas. Seperti itu. Kemudian ada juga yang sakit kulit disebabkan oleh bakteri. Jadi tidak hanya virus ya, bakteri. Kalau bakteri ini cenderung dia mungkin kalau herpes mungkin bergerombol ya, agak besar bergerombol. Tapi kalau bakteri biasanya dia bentolannya lebih kecil-kecil ya. Jadi kayak vesikel kecil seperti itu. Dan sebenarnya juga sama, tapi tidak semeriang kalau virus ya. Kalau tidak terlalu meriang kalau misalnya terjangkit dumpo seperti itu. Herpes tadi ya. Kalau herpes tadi biasanya badannya masih agak sedikit panas, lemas begitu. Kalau biasanya kalau disebabkan oleh infeksi bakteri itu ya cuma gatal aja seperti itu, gatal kemudian memerah seperti itu. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh jamur, Bah. Nah ini masalahnya setelah pasca banjir nih pasti banyak jamur nih. Jadi karena basah semuanya, kadang-kadang baju kita lembab gitu dan sebagainya. Hujan terus ya kan. Kemudian mau dikeringkan juga di mana gitu kan, kadang-kadang listrik mati juga gitu.
Kalau jamur mungkin lebih pada seperti panu, kades, kurap dan kawan-kawan gitu ya. Mungkin secara penampakan kalau gatal jamur mungkin dia di kulit mungkin ada putih-putih, bercak-bercak putih gitu ya. Itu berarti biasanya disebabkan oleh jamur. Jadi memang beda ya antara penyakit kulit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan juga jamur. Gitu ya. Kalau virus tadi mungkin seperti dompo ya, atau mungkin seperti herpes seperti itu. Kalau yang bakteri mungkin vesikel kecil-kecil, jadi seperti bintik-bintik kecil-kecil, merah-merah gitu. Ya, kemudian kalau yang jamur mungkin bercaknya putih. Nah, seperti itu. Nah, itu yang ketiga itu yang biasanya sering terjadi pada penyakit kulit pasca bencana. Tadi kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit pasca erupsi, bencana erupsi, juga banjir dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sampaikan lagi, kita turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa pada saudara kita yang di Cianjur, Sukabumi, di Semeru dan di Jember, dan juga tempat-tempat yang lain yang saat ini mungkin mendapatkan ujian. Dan kita mencoba untuk memberikan solusi, karena biasanya setelah pasca erupsi, pasca bencana, pasca banjir dan sebagainya, biasanya banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kena musibah ini. Di antaranya tadi sudah kita bahas tentang diare dan pencernaan, kemudian tadi kita bahas juga tentang penyakit kulit ya. Tadi ada disampaikan oleh Bu Mita ada 3, dan kita akan bahas solusinya ini. Kita akan bahas solusinya. Bagaimana solusi dari mungkin nanti dari kebersihannya, mungkin dari apa yang kita lakukan, dan mungkin apa makanan-makanan yang nanti mungkin tidak diperkenankan, dan juga apakah nanti ada solusi dengan produk-produk dari Agarilus. Kita kembali ke Bu Mita ya. Tadi disebutkan ada 3 penyakit kulit ya kan, dari virus, dari bakteri, dan juga dari jamur ya, dari jamur. Kemudian kita bahas yang mana dulu Bu ini, atau satu persatu? Tentunya ini kan nantinya ada penanganan awal, kemudian nanti diberikan solusi dengan produk-produk kita juga, dan pola makan kan juga penting ini. Monggo silakan. Jadi kalau memang penyakit kulit tadi ya, jadi memang faktor utama yang misalnya sudah terkena penyakit yang saya sebutkan 3 tadi ya, jadi mau nggak mau itu harus menjaga kebersihan. Nah, ya jadi kalau misalnya memang kadang yang terjadi mungkin gini, menggunakan pakaian yang mungkin kering, lembab gitu ya, Bah. Kemudian di situ ada jamur, kemudian dipakai. Nah ini yang kemudian membuat mungkin tadi ya ada terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti panu, kades, kurap dan lain-lain. Artinya solusinya berarti kan harus memakai pakaian yang kering nih. Kering, bersih. Seperti itu ya. Kalau anak sekolah nih, Bah, biasanya kan kaos kaki jarang ganti. Apalagi musim hujan ini biasanya menyebabkan kutu air, jamur, kemudian panu ya mungkin di daerah kaki ya. Jadi memang kalau pengen terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh jamur, berarti menggunakan pakaian yang kering bersih seperti itu. Dan bersih gitu ya. Setiap hari diusahakan ganti ya. Iya, diusahakan ganti. Dan sebenarnya kalau misalnya infeksi jamur, virus, kemudian bakteri, sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita bagus tuh sebenarnya kita nggak masalah. Gitu jadi ya. Intinya daya tahan tubuh kita harus daya kuat tahan nih. Tubuh, kemudian kebersihan, personal hygiene, jadi kebersihan diri seperti itu. Jadi kebersihan diri ditunjang dengan daya tahan tubuh yang bagus. Kuat. Oke. Kalau dari produk Agarilus kan sebenarnya banyak ya. Kemudian bisa untuk menunjang daya tahan tubuh. Ada Agarilus Drop, kemudian ada Squalene juga bisa kita konsumsi. Nah ini yang apalagi pada saat musim pancaroba seperti ini ya, mungkin kadang panas, kadang hujan seperti itu, kemudian di badan juga mungkin tidak nyaman seperti itu ya. Jadi sahabat bisa mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali sehari 5 tetes, kemudian Squalene 3 kali sehari 1 kapsul. Itu sudah benar-benar mengupgrade tuh daya tahan. Untuk Agarilus hijaunya gimana Bu? Kalau pagi 5 tetes ya. Untuk Agarilus hijau, yang hijau. Oh, kalau yang hijau boleh sih digunakan ya. Kalau hijau mungkin kalau untuk preventif aja mungkin sehari 2 kali aja cukup ya. Pagi dan juga sore hari. 1 sloki ya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini Bu, jadi ini pengalaman ya. Ini pengalaman sharing, pengalaman. Jadi
ada beberapa konsumen kita yang di situ kesulitan karena herpes ya. Badannya panas, kemudian ada bintik-bintik yang seperti ada cairan-cairan begitu ya, diraba gitu rasanya panas sekali, perih gitu, kadang di wajah, kadang di badan gitu ya, disentuh aja sakit juga ya. Alhamdulillah dengan produk kita, diantaranya Agarilus yang hijau, ini dioleskan beberapa kali sudah langsung. Oh gitu ya, Bah ya? Iya, walaupun betul. Sebenarnya dia kalau dilihat dari apa namanya peruntukannya mungkin untuk cairan obat minum Iya, gitu betul. ya, Bah ya. Tapi bisa untuk Bisa, kita pengalaman sudah. Jadi memang kadang pengalaman itu guru yang terbaik memang ya. Jadi kadang ini kan obat minum, tapi ternyata ada juga yang kemudian seperti itu. Jadi bagi yang herpes atau yang dumpo dan sebagainya, bahkan penyakit kulit sekalipun, yang ini cairan ini bisa juga untuk obat luar juga. Jadi nanti dumponya diolesi pakai kapas, ditetesi begitu ya, dioleskan pelan-pelan begitu ya. Begitu sampai basah, nanti biarkan dulu sampai kering, jangan dicuci dulu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah yang dumpo-dumpo biasanya ada yang herpes itu kadang 2 minggu ya. 2 minggu. Ya, betul, ini Insya Allah 2 hari 3 hari gitu sudah kering. Sudah kering, sudah nggak panas lagi begitu. Ini pengalaman ya. Ini pengalaman kita. Dan nanti Insya Allah kita akan tunjukkan ini kan. Kebetulan saya punya anak juga ya, kadang-kadang itu sering panas, apalagi saat ini kan adanya sirup-sirup yang oleh pemerintah sementara belum banyak walaupun sekarang sudah banyak yang diizinkan gitu ya, tapi itu kan kadang-kadang juga takut juga gitu ya kalau panas. Nanti Insya Allah kita berikan tutorial bagaimana. Kemarin anak saya panas, Bu. Alhamdulillah saya terapi sedikit saja, tidak sampai seperempat jam. Ya, Pak, ya? Iya, betul. Nanti kita ajarkanlah di YouTube kita Insya Allah. Itu alhamdulillah tadi pagi sudah nggak panas, sudah makannya sudah seneng dan sebagainya. Ada tutorial cara pemijatannya, nanti kita sharing lah ya. Iya, betul. Dan akhirnya kita berikan juga sedikit drop, ya kan. Kemudian produk-produk kita juga, alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya, dan itu beberapa kali Bu. Jadi ketika panas sampai 39,1 kemarin itu. Tinggi sekali ya itu. Iya. Udah hampir jadi 40 ya. Kalau makanya kemarin ketika anak-anak panas itu kan bingung cari obat sirup nggak ada ya kan, dikasih tablet masih kecil seperti itu kan susah juga gitu ya. Nanti kita ada terapinya, nanti Insya Allah kita shooting tersendiri lah ya, nanti kan kita sharing ya. Karena saya beberapa kali mempraktekkan anak saya itu, alhamdulillah dingin, nggak sampai masuk. Ya beberapa waktu yang lalu kita masuk rumah sakit itu, ternyata dicoblosi di ini, waduh kasihan juga gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan teknik-teknik tertentu, alhamdulillah kita bisa memberikan solusi dan tidak perlu rumah sakit, bahkan tanpa obat. Nah, nanti kita akan sharing ya, Oke, tadi yang herpes tadi solusinya dengan Agarilus juga dioleskan pakai kapas, pakai kasa, ditetesi, dipancurkan situ, terus ditempelkan saja, ya, nggak usah dicuci. Nanti Insya Allah beberapa jam kemudian sudah kempes kempes dan kering ya. Jadi nggak sampai 2 minggu. Biasanya gitu kalau herpes kan memang 2 minggu 3 minggu dia meriangnya seperti itu. Kita sudah beberapa kali Bu, pengalaman pasien juga, dari pengalaman anak kita juga, itu kita olesi Insya Allah 2 hari itu sudah kering dan tidak panas gitu ya. Memang bisa dijelaskan secara ilmiah juga ya. Jadi kalau produk fermentasi kan banyak mengandung bakteri baik gitu ya. Jadi kalau misalnya dioleskan di tempat yang sakit, jadi dia seperti melawan bakteri yang yang jahat seperti itu ya. Betul. Jadi kayak probiotik kan bakteri baik gitu ya. Jadi memang ada telaah ilmiahnya juga gitu ya. Betul. Jadi ini kesaksian real kesaksian real. Dulu awalnya itu biasanya kan ada yang penyakit diabetes itu ada gangren kan. Ada gangren. Ternyata dengan Agarilus hijau ini aja sudah bisa dicuci gitu ya, Pak. Dicuci kemudian dilap sama ini Agarilus hijau itu bisa sembuh. Apalagi sekarang ada drop, bisa dioleskan juga, cepat sekali penyembuhannya. Jadi yang mohon maaf yang mungkin ada gangren yang sampai bernanah dan sebagainya, solusinya dengan produk-produk kita Agarilus hijau sama drop ini sudah mumpuni Insya Allah gitu ya. Oke, ini tadi kan bahas masalah yang virus tadi Bu ya. Untuk solusi yang bakteri sama jamur mungkin
ada penjelasan, silakan. Ya, sebenarnya hampir sama ya. Jadi kembali ke personal hygiene. Jadi kembali ke faktor kebersihan. Oke. Itu ya, intinya kalau misalnya kita badannya bersih seperti itu, kemudian pakaian yang kita gunakan juga bersih gitu ya. Artinya ya itu insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit kulit gitu ya. Dan juga saya sampaikan tadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus gitu ya, daya tahan tubuh kita oke, berapapun bakteri yang menyerang, virus yang menyerang ya kita insya Allah ketika daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah tetap kuat, tetap sehat gitu ya. Oke. Dan juga ketika bencana biasanya juga ada kena juga demam tifoid ini Bu ya, jadi seperti tipes begitu ya, panas, badannya meriang. Ini apa sebetulnya Bu? Mengapa kalau itu ada sampai tipes ini bagaimana ini? Iya, kalau tipes kan karena Salmonella typhosa ya, bakteri Salmonella di usus halus ya. Betul. Jadi mungkin dia memang ada makanan atau mungkin minuman yang memang terkontaminasi sama bakteri itu yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah itu yang mungkin terjadi ya, mungkin karena airnya kotor, kemudian mungkin juga makanannya kurang bersih. Nah ini yang bisa menyebabkan demam tifoid ya, atau penyakit tipes ya. Kemudian kalau misalnya penyebab lainnya mungkin banyak faktor ya, misalnya seperti tertular gitu ya. Kadang ada faktor menular ya dari satu penderita ke penderita yang lain. Lewat apa Bu menularnya biasanya kalau tifoid ini? Kalau itu sebenarnya karena faktor penggunaan alat makan yang bersama-sama seperti itu ya. Mungkin kalau yang tidak higienis tentunya ya. Yang kan mungkin kalau gelasnya baru cuma 1 tapi untuk 10 orang seperti itu kan memang agak riskan ya seperti itu. Jadi mungkin dari faktor itu penularan. Tentunya berarti harus sangat-sangat menjaga kebersihan ya. Mau makan juga cuci tangan, kemudian makannya juga diusahakan mungkin sendiri, tidak bersama-sama, tidak selalu sebetulnya makan bersama-sama juga bagus juga sih, tapi kalau makannya sebenarnya Bang. Gimana? Alat makannya lah. Sama-sama nggak masalah ya. Cuma alatnya itu Bang. Alatnya ya. Oke. Untuk bersepuluh gitu. Nah, itu alat makan yang bersama-sama ini yang kurang higienis akhirnya ya. Jadi begitu. Kemudian pola makan dan pantangan ya. Tadi ada, mungkin kita rangkum juga, tadi ada diare, ada tipes, ada penyakit kulit. Ini sebetulnya kan daya tahan tubuh kita ya. Iya, betul. Apa Bu pantangannya gitu? Apakah boleh mungkin makan telur? Apa boleh di situ makan terasi dan sebagainya, pedes-pedes? Kadang-kadang kalau tempatnya kan, wah ini naik karena makan terasi ono ya kuwi ya piye gitu. Monggo silakan. Jadi memang kadang ini ya, kalau berbicara tempat pengungsian atau di tempat bencana, mungkin kalau berbicara idealis mungkin sangat kurang ya. Cuma kita mengusahakan. Jadi kalau bisa memang ada kecukupan nutrisi yang harus dipenuhi sehari-hari. Jadi kalau makan ya pasti ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineral. Itu sebenarnya sudah. Dan jangan lupa seratnya. Betul. Jadi vitamin mineral bisa berasal dari sayur dan buah, itu pasti sudah mengandung serat ya. Jadi berasal dari itu. Jadi kalau kita makanannya sudah mencangkup semua komponen itu sudah termasuk makanan sehat sebenarnya, Pak. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kemudian mengkonsumsi air ya. Jadi kadang kalau misalnya cuacanya sekarang mungkin sedang panas ya, cuacanya panas. Kemudian mungkin bagi orang-orang yang tinggalnya mungkin di rumah ada AC gitu ya, mungkin kan jarang haus ya. Atau mungkin pas di di luar rumah seperti itu kondisinya panas, biasanya tubuh kita kemudian mengeluarkan banyak cairan. Nah ini yang jarang kita sadari. Kemudian kita tidak langsung kemudian merehidrasi. Nah ini yang kemudian membuat kita mungkin tubuhnya lemas, sering pusing. Nah ini yang tanda-tanda kekurangan cairan. Jadi selain makanan dengan gizi seimbang, juga kebutuhan cairannya juga harus terpenuhi. Tapi untuk pantangan Bu, jadi tadi kan ada diare nih, ada penyakit. Apa pantangannya? Apakah sebenarnya sama? Apakah mungkin berbeda? Baik, kalau pantangan biasanya kalau diare berarti makanan yang merangsang usus besar ya, seperti kayak
makanan pedas, makanan Terlalu pedas yang berarti asam. dihentikan ya. Betul. Kemudian kalau tipes kan memang makannya kan harus yang lembut ya, karena dia menyarang, betul tadi di usus halus ya, usus yang digunakan untuk mencerna makanan. Jadi di situ sedang ada infeksi, sedang ada peradangan. Jadi dia kerjanya nggak boleh berat-berat dulu. Jadi makanannya yang halus, biasanya bubur seperti itu ya. Kemudian diusahakan makannya juga tidak pedas seperti itu. Gitu. Kemudian kalau misalnya seperti penyakit kulit yang saya sampaikan, diperbanyak makanan yang mengandung banyak protein. Banyak protein. Ya, jadi kalau kita sedang sakit kulit nih ya, bisa hair telur, fall. kan telur protein nih Bu. Ya. Boleh penyakit kulit makan telur. Boleh, itu sebenarnya untuk menambah jumlah imunoglobulin. Jadi kadang salah kaprah ya. Aku lagi gatelan nih nggak boleh makan telur. Nah, sebenarnya enggak gitu ya. Jadi mitos berarti ya. Ya, jadi kalau yang nggak boleh sebenarnya kalau sedang gatal-gatal itu yang nggak boleh adalah makanan dengan kadar gula tinggi, Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang penyakit kulit, sedang gatelan gitu ya, itu nggak boleh makan dengan kadar gula tinggi. Minum manis-manis itu dihentikan gitu ya. Jadi malah yang manis. Betul. Gitu jadi yang dipertinggi adalah jumlah proteinnya sebenarnya. Justru proteinnya. Ya, gitu jadi ya. kayak menambah jumlah imunoglobulin atau sel imun dalam tubuh kita. Gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Sumatera Selatan ya kan. Ya. Anak perempuan saya usia 28 tahun, tensinya 90. Nah, setiap kali head kerja-kerja karena epilepsi. Selain agarose drop, konsumsi apa dan pantangannya apa? Terima kasih. Jadi usianya 28 tahun. 28. 90. Iya. Dan ada epilepsi ya. Sering kerja-kerja gitu ya. Baik. Sudah kelihatannya selain agarose drop, artinya dia sudah agarose drop. Baik. Jadi ada dua kondisi, yaitu pertama adalah anemia gitu ya, Bah ya. Tadi anemia, kekurangan hemoglobin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada epilepsi ya. Jadi kerusakan saraf pada otak gitu ya. Nah, yang pertama sudah betul, sudah menggunakan agarose drop. Jadi sudah menterapi untuk epilepsinya ya. Jadi kan kita agarose drop itu ada daun pegagan yang bisa meregenerasi sel-sel saraf dalam otak. Jadi kerusakan pada otak karena penyakit epilepsi bisa sedikit terbantu. Kalau saran saya ditambahin sekualen ya. Ya, 3 kali sehari 2 kapsul untuk kemudian menambah jumlah hemoglobin seperti itu. Jadi kalau misalnya orang anemia itu kan karena ada faktor kekurangan zat besi itu, Bah. Jadi zat besi kan pembentuk hemoglobin. Hemoglobin membentuk sel darah merah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya zat besi asupan dari makanan mungkin kurang, itu biasanya memang terjadi anemia gitu ya. Nah, kalau mengkonsumsi sekualen ini sudah ada zat besinya, sudah ada asam folat, sudah ada vitamin B12 seperti itu yang bisa kemudian mencegah anemia. Jadi saran saya ditambah dengan sekualen ya, 3 kali sehari 1 kapsul seperti itu. Pastinya kalau setelah bencana pasti kan ada abu vulkanik gitu ya, mungkin ada debu vulkanik juga. Ini yang tidak sengaja mungkin ikut terhirup karena memang situasinya seperti itu, apalagi mungkin ada awan panas dan sebagainya. Itu memang rentan sekali terjadi mungkin sesak nafas, kemudian infeksi saluran pernafasan, bisa jadi juga mungkin yang sudah punya penyakit riwayat asma bisa kambuh seperti itu ya. Jadi memang ada debu yang kemudian masuk dalam saluran pernafasan seperti itu. Nah, memang kalau itu tidak bisa dihindari ya, karena mungkin dalam situasi seperti itu mungkin satu desa terkepung awan panas semuanya kan, jadi memang tidak bisa menghirup udara segar ya. Jadi memang ya salah satunya mungkin yang bisa dilakukan mungkin penggunaan masker mungkin Mbak ya. Jadi penggunaan masker, kemudian memang menghindari area yang memang sudah ada kontaminasi debu vulkanik dan juga awan panas. Jadi memang kalau yang bisa dilakukan ya pakai masker itu tadi, mungkin seperti itu. Dan kemarin kesaksian di Lampung, pasiennya Mas Putra. Halo Mas Putra ya di sana. Alhamdulillah kemarin yang usianya itu masih belum mungkin antara 3 sampai 4 tahun, Bu. Badannya kecil banget. Alhamdulillah sekarang ini kan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Alhamdulillah sudah sekolah dan badannya lebih gemuk. Dulu kalau keluar sedikit aja nggak berani, dan
Iya, dan alhamdulillah sekarang sudah betul-betul sembuh total itu ya, yang di Lampung ya. Alhamdulillah dengan izin Allah produk kita membantu untuk penyakit asma yang sudah parah sekali. Begitu. Oke, tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol di sini, dan tentu Anda sekalian yang tadi mendengarkan, yang ingin Anda mungkin bisa menyalurkan donasi Anda bisa lewat rekening yayasan kami di BSI 77776 kali, kemudian 776 kali, kemudian berapa itu Mas? 6984 ya. Nah, itu. Jadi nanti bisa kontak di CS kami, yaitu di 0822 33000047. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam berlalu. Semoga kita bisa memberikan manfaat pada semua pendengar Mutiara Radio, Mutiara Brand Group, dan semua masyarakat Indonesia. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah bencana segera mendapatkan solusi, yang sakit semoga segera sehat, dan semoga Allah segera mengangkat ujian ini dengan pertolongannya. Terima kasih sudah mendengar dan memperhatikan kita di tayangan ini. Semoga Allah memberikan sehat semuanya. Salam sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.